Halo Sobat Magen, selamat datang kembali di channel Magen Podcast dalam program Inspirasi. Mari dapatkan inspirasi. Ya, Sobat Magen, mungkin hari ini kalau Sobat Magen sepertinya ada yang agak lain nih dari episode kali ini. Karena di sini, aduh, kok bukunya bertumpuk banyak sekali. Beda dibandingkan dengan episode-episode yang seperti biasanya. Apa tujuan buku-buku ini ditumpuk? Nah, nanti akan ada fungsinya. Apa tuh fungsinya? Kita akan lihat setelah bumper yang satu ini. Ya, Sobat Magen, jadi di kesempatan inspirasi kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa saya katakan ini pertanyaan yang menarik? Karena ketika kita membicarakan tentang suatu religi, suatu ajaran, pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya kitab suci. Nah, berbicara tentang kitab suci, banyak nih orang yang salah sangka, salah paham, mengatakan bahwa di Maitreya itu kok aneh, nggak ada kitab suci. Sama seperti teman yang kita kali ini, teman yang menanyakan ini, sama ditanyakan juga oleh temannya. Pertama ditanyain agamanya apa. Setelah mengatakan dirinya adalah pengikut dari Buddha Maitreya, terus ditanyain lagi, oh di Maitreya itu dengar-dengar nggak ada kitab suci ya? Kalau nggak ada kitab suci, terus menjalankan ajaran Maitreya berdasarkan apa? Inilah yang saya katakan di depan tadi, ini sangat menarik. Menarik karena sebenarnya nggak seperti itu. Di Maitreya ada juga kok kitab suci. Hanya mungkin selama ini orang nggak tahu. Bahkan mungkin sebagai pengikut Maitreya itu kita juga nggak tahu. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Dan ingat di sini harusnya pada posisi sama-sama belajar ya. Bukan sedang mengajarkan. Bukan sedang mengatakan, oh ini loh kitab suci kita. Enggak, kita sedang sama-sama belajar. Nah, berbicara tentang kitab suci dalam Maitreya, mengapa bisa sampai ada banyak orang yang salah paham? Karena ya selama ini kita nggak benar-benar mendalami juga kitab suci itu seperti apa, ajaran yang disampaikan dalam Maitreya itu seperti apa, kita nggak mendalami, kita nggak benar-benar memahami, lalu ketika ditanyain, oh pengikut Maitreya sendiri mengatakan, oh saya nggak punya kitab suci. Mendengarkan suatu ajaran nggak ada kitab suci, oleh orang-orang di luar circle Maitreya pasti akan merasa aneh. Kok bisa ada suatu ajaran yang nggak ada kitab suci? Tapi di sini kita akan sama-sama belajar, maksudnya akan coba membreakdown dengan semudah diterima oleh akal sehat kita masing-masing. Kita sama-sama belajar. Pertama, saya ingin menyampaikan statement ini adalah satu statement yang sangat penting untuk kita ikutin dulu supaya bisa memudahkan kita memahami serangkaian episode kali ini. Berbicara tentang kitab suci, dalam Maitreya itu kita bisa kategorikan menjadi dua macam kitab suci. Kitab suci yang pertama itu adalah kitab yang terlihat, kitab yang berwujud, kitab eksternal diri kita. Tapi ada satu macam kitab lagi, itu adalah kitab yang enggak berwujud, kitab tak terlihat, kitab yang ada di dalam diri kita. Atau yang sering kita sebut kitab nurani. Dan memang dalam jalan ketuhanan Maitreya, kita lebih mengutamakan yang nomor dua ini. Kitab yang ada di dalam diri. Mengapa kita lebih mengutamakan kitab yang nomor dua? Kitab yang kategori kedua ini. Tapi Sobat Megan jangan salah paham dulu ya. Bukan berarti kitab eksternal diri itu nggak penting. Nggak, harusnya nggak mengatakan seperti itu. Harusnya mengatakan yang menjadi pedoman kita, yang menjadi sesuatu yang kita utamakan, yang nomor dua ini. Mengapa? Karena semua yang berwujud itu pasti akan berubah sesuai dengan kondisi. Ada lahir, maka akan ada mati. Ada tercipta, akan ada musnah. Semua itu akan berubah sesuai dengan sebab jodoh yang ada. Itulah yang ada di luar diri.
Nah, tapi ketika kita benar-benar bisa memahami kitab suci yang di internal diri, maka sebenarnya apapun yang kita lakukan, kita akan bebas leluasa. Dan dalam kebebas leluasaan yang kita lakukan, itu sama sekali nggak akan menyalahi hukum alam manapun juga. Itu sama sekali nggak akan menimbulkan kerugian bagi siapapun juga. Mengapa? Karena seperti itulah sifat hati nurani. Dan hati nurani itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang, semua ciptaan Tuhan. Dan berbicara tentang kitab suci internal diri ini, disinilah pentingnya kita benar-benar bisa menginsafinya. Mengapa? Karena semua kitab eksternal diri, kitab suci eksternal diri, kalau sudah berbicara tentang kitab suci, berarti kitab ini memang sesuatu yang bisa mendatangkan pencerahan ya Sobat Megan. Bukan sekedar ditulis, sekedar pengetahuan doang. Tapi mengapa disebut sampai kitab suci? Karena yang ditinggalin oleh Nabi suci, Nabi agung di setiap ajaran, setiap agama, itu benar-benar bagi pengikutnya. Yang membaca kitab itu merasa mendapatkan satu pencerahan. Semakin menjalaninya, semakin sesuai dengan apa yang dituliskan dalam kitab suci, itu mendatangkan satu perubahan pada dirinya. Semakin membuat dirinya itu menjadi orang yang lebih bahagia, lebih bisa mendatangkan berkah buat banyak orang, membuat dirinya bisa diterima oleh banyak orang. Ya intinya satu perubahan yang positif lah bagi dirinya. Kalau benar-benar menjalani sesuai dengan apa yang ada dalam kitab suci dan tidak terikat dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya pernah kepikiran gak sih dari mana ada kitab suci? Apakah pada saat Nabi suci itu masih ada di dunia sudah ada kitab suci? So, Megan, kitab itu sebenarnya akhirnya mulai dipopulerkan bukan oleh Nabi suci itu loh, justru oleh para pengikutnya. Nah, saya akan mengambil contoh dari agama Buddha aja lah ya. Agama Buddha, kitab sucinya apa? Orang-orang mengetahui Tripitaka, 3 keranjang. Ada apa aja? Ada Abhidhamma Pitaka, terus Dhamma Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Nah, tapi apakah Tripitaka ini sudah ada pada saat Sang Buddha masih membabarkan Dharma di dunia? Enggak. Ternyata, Sobat Maigen, ini satu trivia ya, satu hal yang menarik. Kitab suci itu muncul setelah terjadinya Persamuan Agung yang ketiga. Persamuan Agung yang ketiga itu lebih kurang berarti sekitar 350 tahun setelah Sang Buddha meninggalkan dunia ini. Nah, artinya mengapa bisa muncul kitab ini? Karena dipopulerkan oleh para pengikut Sang Buddha. Karena para pengikut Sang Buddha merasa apa yang diajarkan oleh Sang Buddha semasa hidupnya itu benar-benar mendatangkan pencerahan batin bagi yang mendengarkan. Minimal bagi pengikutnya yang mendengarkan. Lalu maksud baiknya adalah, wah ajaran yang baik semacam ini nggak boleh nih berhenti hanya sampai kita aja. Kita harus mewartakannya kepada lebih banyak orang. Dari situlah akhirnya muncul kitab suci. Ya, dalam ajaran manapun, lebih kurang pasti ceritanya juga seperti itu. Karena ada pengikut yang setelah mendapatkan pengajaran dari Nabi Suci itu merasa ini sesuatu yang sangat bagus dan harus disebarluaskan. Itulah mengapa sampai ada kitab suci. Lalu pertanyaan harus Sobat Megan, apa yang membuat si Nabi Suci, orang agung, orang yang sangat luar biasa, orang yang sudah sempurna dalam kebijaksanaan cinta kasih ini bisa sampai menghasilkan ajaran-ajaran yang sangat luar biasa yang bisa menyentuh hati umat manusia ini? Sebenarnya dari mana berasalnya? Enggak lain enggak bukan yang harus disebutkan di depan tadi itu. Kitab suci kategori yang kedua tadi. Kitab suci internal diri. Karena setiap nabi suci, setiap orang agung, setiap orang yang luar biasa tadi, mereka itu sudah bisa memahami kitab internal dirinya masing-masing.
enggak hanya memahami, enggak hanya tahu, tapi mereka juga melakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci internal diri. Sehingga setelah menjalankan, itulah yang membuat orang itu bisa tersentuh. Wah, melihat ada orang yang luar biasa kayak gini, saya mau menjadi pengikutnya. Sebenarnya Sobat Magen, kitab suci internal itu semua orang memilikinya. Dari siapa kitab suci ini? Dari Tuhan. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, Tuhan begitu menyayangi kita, Tuhan menganugerahkan kita dengan kitab suci internal yang sama kepada semua umat-umatnya, semua anak-anaknya. Bahkan lebih luar biasanya, kitab suci internal ini yang ada pada diri para nabi suci dengan yang ada di dalam diri kita manusia awam itu sama. Wah, mungkin sampai di sini Sobat Magen akan mulai merasa, aduh ini udah semakin nggak masuk akal nih. Kok bisa saya yang sesat, saya yang masih banyak dosa ini sampai dikatakan mempunyai kitab suci internal yang sama dengan para nabi suci. Ya, sebenarnya bedanya hanya satu poin. Bedanya saya sekarang nggak tahu di dalam diri saya ada kitab suci internal yang sangat luar biasa yang sama seperti di dalam diri para pembabar agung. Yang ada di dalam diri para nabi suci. Karena saya nggak tahu, ya saya nggak akan berbuat sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci itu. Dan karena seperti yang kita sebut tadi, orang sesat ya, karena saya masih sesat, sekalipun saya sudah tahu isi kitab suci itu seperti apa, saya nggak mau belajar lebih dalam. Saya nggak mau mempraktekkannya. Tapi para nabi suci bedanya di mana? Nggak beda jauh sebenarnya. Mereka hanya, tahu di dalam dirinya ada kitab suci internal ini, dan berbuat sesuai kitab suci internal ini. Selain diri sendiri sadar, diri sendiri ada cinta kasih yang begitu luar biasa untuk membantu semua anak-anak Tuhan yang lainnya juga untuk bisa ikut tersadarkan. Kasih itu adalah tenaga penggerak yang paling besar. Semua nabi suci membawa hati yang seperti itu. Enggak mau sadar seorang diri, tapi mau semua orang bisa sama-sama sadar. Nah, karena itulah setiap nabi suci yang hidup di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda-beda, bisa menghasilkan satu ajaran yang begitu luar biasa, yang sesuai dengan sebab jodoh setiap umat manusia yang ada di saat itu, di tempat itu. Dikembangkan melalui apa? Dikembangkan melalui kitab suci internal itu. Kalau enggak ada kitab suci internal yang dianugerahkan oleh Tuhan, maka nabi suci nggak mungkin bisa memberikan ajaran-ajaran yang spektakuler, yang amazing, yang begitu luar biasa, yang membuat setiap orang bisa tersentuh, mulai mau belajar, mulai mau mempraktekkannya. Nah, jadi satu hal yang perlu kita ketahui, dan mengapa dalam jalan ketuhanan Maitreya kita begitu mementingkan kitab suci yang ada di internal diri tadi itu. Karena ini adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa berbuat sesuainya, maka semua kitab suci, bahkan kita yang manusia sesat setelah melepaskan kesesatan ini, kita bisa sama seperti para nabi suci menghasilkan kitab suci. Oke, ini mungkin terdengar agak jauh, udah dilupakan aja, nggak apa. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam diri kita mempunyai potensi yang sama. Karena Tuhan itu nggak pilih kasih, Sobat Magen. Tuhan itu menganugerahkan setiap anak-anaknya dengan kado yang sama. Hati nurani ini. Kitab suci internal diri ini. Bedanya adalah di tingkat kesesatan setiap anak-anaknya. Sehingga saya yang hari ini, saya berarti harus mengatakan diri saya sendiri juga ya, kita sedang sama-sama belajar. Kita sadar bahwa saya ini sesat. Tapi saya juga nggak lupa kalau di dalam diri saya ada loh sumber dari segala kebaikan yang langsung dari Tuhan itu.
Sehingga dalam jalan ketuhanan Maitreya, kita sangat mengutamakan yang namanya bertobat. Membersihkan semua yang mengotori hati nurani ini. Membersihkan semua pandangan-pandangan yang enggak tepat tadi. Semua kesesatan itu dihancurkan, diruntuhkan. Biar apa? Biar hati nurani itu bisa berpancar kembali. Biar kitab suci internal ini bisa kita keluarkan, bisa kita gunakan. Itulah kitab suci internal yang sangat penting, yang kalau kita bisa pakai, pasti hidup kita akan menjadi lebih indah, lebih bermakna, dan keberadaan diri kita selain berguna bagi diri kita, bagi orang sekitar kita, juga bagi orang banyak. Kalau kita bisa berlandaskan pada kitab suci internal. Itulah mengapa saya katakan semua nabi suci yang ada di dunia dalam mengembangkan kitab suci eksternal diri itu berlandaskan pada kitab suci internal. Termasuk di dalam jalan ketuhanan Maitreya. Apakah kita nggak ada suatu kitab yang berbentuk, yang secara fisik ada, seperti pada ajaran-ajaran lain saya mau mendalaminya? Ada, siapa bilang nggak ada? Hanya aja saya selama ini malas belajar. Seperti apa ya? Harusnya meminjam kesempatan ini, harusnya menunjukkan beberapa. Karena sebenarnya di luar dari sini masih ada banyak, tapi ya, nanti kalau ada kesempatan lah ya, satu persatu kita tunjukkan. Harusnya sekedar kasih lewat aja ya. Beberapa kitab suci dalam jalan ketuhanan Maitreya. Nah, mungkin begitu Sobat Maigen melihat, waduh, ini kok bahasa dewa semua nih. Bahasanya sangat asing. Bukan bahasa Indonesia. Ya, ini di kesempatan inspirasi yang sebelumnya juga pernah dibahas juga ya, Sobat Maigen, nanti boleh coba cek, saya juga akan taruh di kolom deskripsi. Mengapa sih buku-bukunya itu dalam bahasa Mandarin? Kenapa nggak dibuat dalam bahasa Indonesia aja biar kita lebih gampang memahami? Ya jawaban simpelnya, karena source-nya itu dari bahasa tersebut. Mengapa enggak di-Indonesiakan? Ada kok beberapa yang sudah di-Indonesiakan. Dan sebenarnya dalam menerjemahkan sesuatu, khususnya buku yang mencerahkan alias kitab suci, itu enggak segampang kita menerjemahkan suatu bacaan. Beda seperti menerjemahkan novel, menerjemahkan komik, dan lain sebagainya. Menerjemahkan kitab suci itu enggak gampang. Mengapa? Karena butuh si penerjemah itu juga benar-benar memahami apa isi dari kitab suci itu. Mengapa bisa memahami? Ya karena selama ini dia bukan cuma mengerti bahasa, tapi juga mengerti dharma. Itulah mengapa dikatakan sangat besar tantangannya. Dan tantangan kedua, nggak semua bahasa itu begitu dialihkan ke bahasa yang lain, makna yang sesungguhnya bisa tersampaikan. Karena ada beberapa kata itu yang nggak akan ada kalimat atau kata yang bisa mengartikannya. Khususnya dalam bahasa Mandarin. Wah, itu lebih ribet lagi. Itulah mengapa dari kitanya sendiri sebenarnya, kalau saya mau benar-benar paham, kenapa nggak kitanya aja yang belajar Mandarin? Ini saya sedang berbicara kepada para pengikut Maitreya ya. Kalau kita mau lebih memahami ajaran Maitreya seperti apa, daripada saya menunggu orang lain terjemah, ya udah saya aja yang belajar biar saya bisa memahami makna yang sesungguhnya seperti apa. Di sini kita sama-sama belajar. Nah, jadi kitab yang eksternal ini bukan artinya enggak ada maknanya. Bukan artinya karena dikatakan umat Maitreya itu lebih mementingkan kitab suci internal diri, berarti semua yang di luar itu kayaknya cetek lah, kayaknya enggak ada artinya. Enggak, bukan seperti itu. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Maksudnya takutnya nanti Sobat Maigen setelah ini langsung, oh udahlah, memang udah yang penting saya sesuai dengan hati nurani, ya udah. Tapi kalau mau begitu, saya tanya balik. Sobat Maigen, kita tahu dari mana kita udah sesuai dengan hati nurani? Karena hati nurani ujung-ujungnya balik lagi.
Si A bilang, saya udah berbuat sesuai hati nurani. Si B udah sesuai hati nurani. Si C udah sesuai hati nurani. Untuk membuktikan apakah si A, B, dan C udah sesuai dengan hati nurani, caranya pertemukan aja ketiga-tiganya. Ketika ketiga-tiganya itu masih bisa hidup berdampingan dengan harmonis, dengan bahagia, nah berarti ya nggak salah. Mereka sesuai dengan hati nurani. Tapi kalau ternyata si A yang mengklaim dirinya sesuai dengan hati nurani, begitu juga dengan si B dan C yang sudah sesuai dengan hati nurani, ketika bertemu, wah masih terjadi cekcok, terjadi pertikaian, merasa kamu salah, aku yang benar, itu artinya belum sesuai dengan hati nurani. Simple ya indikatornya. Indikatornya adalah hati Tuhan. Hati Tuhan itu benar-benar penuh dengan keindahan, kebahagiaan, keharmonisan, dan kebersamaan. Ketika ketiga indikator ini conteng, pas. Nomor 2 juga pas, nomor 3 oke. Itu artinya ya, itulah sesuai dengan hati nurani. Tapi kalau enggak, ya berarti belum sesuai dengan hati nurani. Berarti kitab suci internal itu saya belum kuasain. Dan disinilah fungsinya kitab eksternal diri, Sobat Maigen. Semua kitab eksternal diri itu adalah untuk membantu kita agar saya bisa mengenali kitab suci internal diri. Nggak hanya saya mengenal, saya bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau saya nggak tahu, saya punya kitab suci yang begitu luar biasa seperti itu di dalam diri kita, bagaimana mungkin bisa kita gunakan? Nah, itulah fungsi dari semua kitab suci eksternal. Itulah mengapa dalam satu pepatah Mandarin itu ada satu pepatah yang sangat bagus banget. Po tao lao, xue tao lao. Saya bisa hidup sampai umur berapapun, pokoknya selagi saya masih hidup di dunia, maka selama itulah saya akan selalu belajar. Sama dengan mempelajari kitab suci eksternal diri untuk memahami, menginsafi kitab suci internal diri. Dan satu poin spesialnya lagi nih dalam kitab suci Maitreya, dalam ajaran Maitreya. Dan mungkin bisa saya katakan hanya di Maitreya saja kita bisa mengatakan hal seperti ini. Seperti yang kita ketahui, kitab suci ini adalah satu buku yang sangat diagung-agungkan oleh para pengikut agama. Betul ya, nggak akan ada yang membantahnya. Bahkan kitab suci ini akan kita taruh di tempat yang paling bersih, pokoknya nggak boleh sembarang taruh lah, karena ini adalah bentuk kita menghormati Nabi suci yang telah menurunkan, mewariskan ajaran-ajarannya yang begitu luar biasa kepada kita. Tapi kita dalam jalan ketuhanan Maitreya, semua kitab eksternal itu hanya sarana prasarana untuk membantu kita memahami kitab suci internal diri. Dan kalau kita sudah benar-benar memahami, menginsafi, dan bisa berbuat sesuai dengan kitab suci internal diri, kitab suci eksternal diri ini boleh dibuang, boleh dibakar. Kalau ya bercanda ya. Maksudnya semua yang ada di luar ya udah nggak usah kita bawa lagi pun nggak apa. Atau minimal kita berikanlah kepada orang lain yang membutuhkannya. Kita nggak perlu bertumpu kepada semua yang ada di luar. Saya ambil satu contoh. Contoh ini yang paling saya sering gunakan juga. Yaitu ketika kita sedang berada di tengah lautan, kita butuh yang namanya sampan, perahu, kapal, atau semacamnya sebagai apa? Sebagai sarana biar kita bisa kembali ke tepian. Nggak ada perahu ini ya saya tenggelam. Saya kalau hati nurani belum cemerlang, saya kalau belum bisa memakai kitab suci internal diri, nggak mengandalkan kitab suci eksternal diri, saya bisa tenggelam. Apalagi di dunia yang keras seperti sekarang ini. Saya akan kehilangan arah. Benar ya? Tapi ketika saya sudah sampai di tepian, udah sampai di daratan nih, bawalah kapal itu, Sobat Megen. Kapal itu akan menjadi beban. Ada nggak orang yang tarik-tarik kapal sampan di daratan? Kalau ada, pasti kita semua udah menghujatnya, wah, otak lu nggak beres nih. Sebenarnya ilustrasi yang sama untuk kita yang sudah memahami
kitab suci internal diri, kita akan dengan sangat jelas, oh iya, kita akan bersyukur karena kita sebelumnya diperkenalkan dengan kitab-kitab eksternal. Tapi begitu kitab internal ini sudah bisa saya pancarkan, ya udah, saya tinggalkan, saya berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kita enggak terikat padanya. Ini sangat penting. Jadi Sobat Megen, itulah episode kita kali ini dalam inspirasi yang membahas tentang kitab suci dalam Maitreya. Nah, kitab-kitab mana aja nih yang udah pernah Sobat Megen baca? Nanti Sobat Megen boleh tulis di kolom komentar. Dan hari ini, di sesi inspirasi kali ini, saya rasa cukup sampai segitu aja. Kita akan bertemu kembali di kesempatan yang berikutnya. Bye!